Permisi, saya akan memulai sesi pertama seminar kita kali ini pada acara Awareness Fitofarmaka. Dan seminar pertama kali ini yang sesi 1 itu mengangkat topik update kebijakan pemanfaatan fitofarmaka dan obat bahan alam atau OBA di Fasyankes, Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Nah, karena topiknya terkait kebijakan, maka narasumber-narasumber kita semua dari pemangku kebijakan. Narasumber kita yang pertama itu adalah Ibu Dr. Nia Reviani, MAPS. Beliau asisten Deputi Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Tapi sekarang beliau sedang di pameran, sedang doorstop, jadi nanti beliau menyusul. Kemudian pembicara berikutnya adalah Bapak Reviandes, LSI APT MPH. Beliau mewakili Direktur Ketahanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan. Kepada Bapak Revi dipersilahkan untuk duduk dulu sini di panggung. Kemudian pembicara ketiga adalah Bapak Insinyur Fadli Arif, DES. Beliau adalah Direktur Perencanaan Transformasi, Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan LKPP. Silakan Bapak Fadli, dipersilahkan duduk ke panggung. Ya, apa kabar nih Bapak-bapak? Semoga sehat selalu. Tadi sudah menyapa duluan nih kita ya. Dan ini acara yang penting dan juga menarik untuk kita simak karena ternyata banyak dari berbagai praktisi gitu ya yang memang berkepentingan dalam fitofarmaka ini, dalam pengembangan maupun penelitian maupun pemanfaatan fitofarmaka ini perlu untuk diberikan informasi atau pencerahan tentang update dari kebijakan-kebijakan, karena beberapa tahun terakhir ini cukup progresif ya dengan beberapa kebijakan-kebijakan baru yang sifatnya untuk mempercepat pemanfaatan, termasuk di dalamnya pengembangan maupun penelitian dari fitofarmaka. Nah, kesempatan kali ini akan diberikan dulu ke Pak Revi, ya Pak Revi, untuk menyampaikan beberapa update kebijakan dari Kementerian Kesehatan, terutama dari Direktorat Ketahanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Dan sebelum Bapak Revi mulai untuk presentasi antara 15-30 menit, saya minta izin dulu untuk membacakan CV singkat beliau ya. Pak Revi lahir di Jakarta 31 Desember 1974. Beliau saat ini bekerja di unit kerja Direktorat Ketahanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan dengan jabatan Administrator Kesehatan Madya, dan termasuk Bapak Revi ini Ketua Tim Kerja Pengembangan dan Fasilitasi Hilirisasi Bahan Baku dan Sediaan Fitofarmaka dan Produk Biologi dalam negeri. Dan beliau latar belakang pendidikannya ya sesuai gelarnya adalah apoteker dan juga Master of Public Health. Kepada Bapak Revi dipersilahkan untuk memberikan paparan. Ya, terima kasih Ibu Ingrid. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati para pejabat Eselon 1, Eselon 2 di Kementerian Perindustrian. Kami sangat mengapresiasi sekali kegiatan ini, bahwa kita ternyata kolaborasi yang
kita damba-dambakan ini bisa terwujud dan ini kita bisa bersama-sama dalam rangka untuk bagaimana kita mengembangkan obat bahan alam khususnya nanti fitofarmaka. Yang kami hormati juga Bapak Ibu, Pak Fadli, narasumber, dan Ibu Nia, dan yang kami hormati dari BRIN dan juga dari House of Wellness sendiri sebagai tuan rumah, ada Bu Lili dan tim. Dan juga tak lupa kami ingin menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Direktur Ketahanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Bapak Roy Himawan. Beliau tidak bisa hadir bersama-sama kita karena beliau sedang ada agenda lain di luar kota. Baik, Bapak Ibu, kami akan menyampaikan regulasi terkini terkait dengan bagaimana di Kementerian Kesehatan untuk meningkatkan pemanfaatan dan permintaan pasar dari fitofarmaka. Dalam kebijakannya ini akan kita sampaikan di paparan berikut. Selanjut slide berikutnya. Terdiri dari pendahuluan, kemudian bagaimana regulasi dan strategi pasar, dan kemudian penutupnya nanti kami jelaskan. Lanjut. Ya, Bapak Ibu semua, seperti kita ketahui bersama ya Bapak Ibu, bahwa kita ini sesuatu yang sebenarnya klasik, selalu kita ulang-ulang, tetapi ini memang sesuatu yang real, nyata, kita potensi yang harus memang kita sadari itu ada, dan kita harus bagaimana kita mengeksplorasi, memanfaatkan, dan juga mengembangkan supaya segala potensi yang kita miliki ini kita bisa kita bisa eksplor semaksimal mungkin agar dapat memberi manfaat sebanyak-banyaknya bagi masyarakat Indonesia khususnya. Kita memiliki 143 juta hektar hutan tropis, kemudian juga ada beberapa spesies tumbuhan 31.000 yang cukup banyak, kemudian baik itu dari hewan, jasad renik, mineral yang kita juga bisa eksplor. Kemudian kita memiliki budaya jamu yang sudah ditetapkan oleh UNESCO sebagai salah satu warisan budaya tak benda di Indonesia. Kemudian juga ada ramuan obat tradisional, kemudian ada beberapa spesies tanaman obat yang memang kita bisa kembangkan. Nah, dari situ kita peluangnya adalah kita bisa kembangkan menjadi fitofarmaka yang sudah dibuktikan keamanan dan khasiatnya. Nah, ini kenapa Kementerian Kesehatan berusaha mengembangkannya fitofarmaka, karena memang fitofarmaka lah yang punya bukti klinis sehingga bisa menjadi evidence base yang bisa digunakan oleh tenaga kesehatan, dokter, dan tenaga kesehatan lain yang memang bisa kita upayakan untuk bisa dimanfaatkan di pelayanan kesehatan. Tantangannya adalah bagaimana tadi juga disampaikan Ibu Dirjen, bagaimana standarisasi kontinuitas yang tadi sudah disampaikan Ibu Dirjen, kemudian bagaimana riset dan teknologi pengembangannya, bagaimana uji praklinik, uji klinik dalam pengembangan fitofarmaka, kemudian standarisasi proses produksi dan pemenuhan CPOTB itu yang juga menjadi tantangan. Dan yang terakhir yang paling penting adalah bagaimana jaminan pasar dalam negeri termasuk untuk di fasilitas pelayanan kesehatan. Selanjutnya, slide berikutnya. Ini adalah nilai pertumbuhan investasi ya. Ini memang beberapa data yang kita coba ambil, tapi memang ini tidak lengkap, dan ini memang tidak dapat menggambarkan investasi secara keseluruhan. Tapi ini bisa kita lihat bahwa memang perkembangannya cukup besar. Dan di 2002-2003 ini cukup besar ya dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Lanjut. Nah, di dalam upaya kita mengembangkan fitofarmaka, kita
ketahui bersama bahwa kita sudah punya sebenarnya tahun 2019 yang lalu kita sudah punya Kemenko PMK nomor 22, tetapi ternyata pada saat itu setelah Kemenko ini diterbitkan kemudian terjadi pandemi dan kemudian terjadi banyak perubahan-perubahan baik itu di pemerintahan maupun di stakeholder lain, sehingga kami Kementerian Kesehatan bersama dengan Asisten Deputi Bu Nia, beliau kita sama-sama kita berusaha merevitalisasi Kemenko PMK yang baru, sehingga terbitlah Kemenko PMK nomor 10 tahun 2024. Dan di situ ada 5 bidang yang kita coba usung, ya, baik itu pertama bidang bahan baku obat bahan alam, kemudian bidang teknologi manufaktur, kemudian bidang uji praklinik dan uji klinik, kemudian bidang produksi dan bidang promosi dan pemanfaatan fitofarmaka. Nah, ini kelima bidang ini itu kita perlu bersama-sama kita melakukan koordinasi yang intensif, ya, bagaimana supaya dari kelima bidang ini bisa sinergi mencapai satu tujuan yang sama, sehingga nanti bisa mendukung percepat gerakan kita untuk percepatan pengembangan fitofarmaka di Indonesia. Nah, nantinya ini sudah kita upayakan di dalam Satgas ini beberapa rencana aksi yang sebelumnya di dalam Kemenko yang sebelumnya itu belum ada rencana aksinya. Dengan adanya Kemenko yang baru ini kita akan sambungkan dengan rencana aksi sehingga lebih jelas dan terarah kita mau ke arah mana. Dan juga di situ sudah ada beberapa guideline termasuk bagaimana prioritas pengembangan dari fitofarmakanya diprioritaskan kepada 10 penyakit terbesar. Lanjut. Ya, di dalam sebagai turunan dari Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 itu ada peraturan pemerintah nomor 28 di 2024 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 17 tentang kesehatan. Ditegaskan di sana bahwa obat bahan alam itu dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan. Dan ini sangat-sangat membuka peluang bagi kita. Jadi dari undang-undangnya sudah diamanatkan, kemudian dari peraturan pemerintahnya juga sudah diatur bagaimana obat bahan alam ini bisa digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan. Di pasal 929 di peraturan pemerintah tersebut itu obat bahan alam dapat digunakan secara mandiri oleh masyarakat atau digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan. Kemudian ada juga disampaikan bahwa obat bahan alam yang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dapat diberikan berdasarkan resep. Kemudian obat bahan alam digunakan untuk kepentingan kepentingan pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan mengacu pada formularium yang ditetapkan oleh Menteri. Yang dimaksud di sini adalah Menteri Kesehatan yang menetapkan formularium fitofarmaka. Kemudian ilmu pengetahuan mengenai obat bahan alam itu dimasukkan ke dalam bahan ajar dalam pendidikan tenaga medis dan tenaga kesehatan, sehingga akan mempercepat pemanfaatannya di tenaga medis dan tenaga kesehatan. Lanjut. Kemudian ada peraturan Presiden nomor 54 2023 tentang pengembangan dan pemanfaatan jamu. Dan di situ juga disampaikan bahwa pengembangan pemanfaatan jamu dilaksanakan secara terkoordinasi, bersinergi dan sinkron dalam kebijakan, program dan kegiatan pemerintah yang sistematis, terarah, terukur, berkelanjutan, kemudian terintegrasi dari hulu ke hilir dengan melibatkan pemangku kepentingan yang sistematis. Nah, pengembangan jamu sendiri dilakukan dengan strategi berikut, termasuk di dalamnya adalah penguatan pasar. Nah, penguatan pasar ini merupakan kegiatan yang bisa kita coba eksplor lagi, yaitu promosi, citraan, diplomasi, dan kegiatan sejenis lainnya, baik itu di dalam negeri dan di luar negeri. Ini kemudian lanjut ke slide berikutnya. Ada Impres nomor 2 tahun 2022
di situ disampaikan bahwa amanatnya adalah bagaimana kita untuk percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi untuk menyukseskan gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia pada pengadaan barang jasa pemerintah. Nah, di situ yang termasuk di dalamnya di situ adalah bagaimana menyederhanakan persyaratan mempercepat proses penerbitan izin usaha, kemudian mempercepat penayangan katalog di sektor kesehatan, baik itu sediaan farmasi dan alat kesehatan di produk dalam negeri. Ya, kita tahu semua Bapak Ibu, sediaan farmasi itu termasuk di dalamnya obat bahan alam di dalam undang-undang kesehatan yang baru. Nah, kemudian memperbarui kebijakan dalam rangka percepatan peningkatan penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan dalam negeri. Nah, ini yang ada di Instruksi Presiden nomor 2 tahun 2022. Lanjut. Nah, di dalam kebijakan lainnya kita coba meningkatkan jaminan pasar. Bagaimana supaya kita bisa mendorong penggunaan bahan baku produksi dalam negeri. Di sini ada Kemenkes nomor 1333. Itu dijelaskan di dalam Kemenkes tersebut bahwa instansi pemerintah baik di pusat maupun daerah dan institusi swasta melalui dalam pengadaan barang jasa melalui katalog elektronik mengutamakan sediaan farmasi yang menggunakan bahan baku produksi dalam negeri. Nah, yang termasuk di dalamnya itu sediaan farmasi yang mengutamakan produksi dalam negeri itu satuan kerja di lingkungan pemerintah pusat, pemerintah daerah, kemudian fasilitas kesehatan rujukan, tingkat lanjut milik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, di situ di dalam menggunakan bahan baku ini tercantum nilai tingkat komponen dalam negeri paling sedikit 52% untuk obat dan obat tradisional. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu adalah formularium fitofarmaka yang kita keluarkan melalui Kemenkes nomor 1163 2022. Dan di situ sudah ada 5 kelas terapi yang bisa kita gunakan, baik itu anti hipertensi, anti diabetes, gangguan lambung, imunomodulator, dan hipoalbuminemia. Nah, kita harapkan semakin lama semakin meningkat ya formularium fitofarmaka ini, dan pada tahun 2022 di gambar kita lihat bahwa sudah di launching dan diresmikan formula fitofarmaka ini oleh Bapak Wakil Menteri Kesehatan. Lanjut. Nah, di dalam katalog sektoral di Kementerian Kesehatan ini di 2023 belanja fitofarmaka dan OHT oleh Dinas Kesehatan Rumah Sakit sebesar 14,9 miliar rupiah. Ini angka ini memang kalau kita lihat, kita bandingkan dengan farmasi, produk farmasi lainnya itu masih kalah besar ya, jauh kalah besar. Tapi memang inilah potensi yang sebenarnya kita harus tingkatkan, bagaimana supaya fitofarmaka OHT ini bisa digunakan sebesar-besarnya dan bisa termanfaatkan di fasilitas pelayanan kesehatan. Dengan dengan regulasi-regulasi yang kita coba keluarkan, fasilitasi yang kita berikan, kita harapkan ini semua kita bisa tingkatkan. Lanjut. Nah, kemudian di e-katalog, mohon izin Pak Fadli, kita juga sedikit menjelaskan bahwa di dalam etalase di e-katalog itu juga sudah masuk fitofarmaka dan OHT di katalog sektoral di Kementerian Kesehatan, dan ini dapat dimanfaatkan oleh Bapak Ibu di Dinas Kesehatan maupun di fasilitas pelayanan kesehatan untuk bisa memanfaatkan produk-produk ini di fasilitas pelayanan kesehatan. Lanjut. Nah, kemudian di dalam
rencana kebutuhan obat elektronik yang kita keluarkan itu juga kita memasukkan template RKO untuk fitofarmaka. Nah, ini dengan adanya template ini sehingga bisa kita upayakan untuk bisa masuk. Ya, ini harapannya seperti itu. Lanjut. Selanjutnya kita juga, kalau tadi kita berusaha memberikan fasilitas untuk bisa dibeli, nah kita tambahkan lagi dengan fasilitas untuk pendanaannya. Pemanfaatan kapitasi JKN itu kita bisa manfaatkan untuk pengadaan fitofarmaka. Kemudian juga di Permenkes nomor 37 2023 itu dana bantuan operasional kesehatan BOK itu juga bisa digunakan untuk pembelian fitofarmaka. Lanjut. Nah, kemudian di pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Sarjito itu kita sudah mengupayakan untuk bisa melakukan pelayanan unggulan medis klinis menggunakan fitofarmaka. Nah, termasuk juga di dalamnya bukan hanya fitofarmaka tetapi juga jamu dan jamu saintifik, jamu tersaintifik, dan juga pengobatan lainnya yang memang berbasis pelayanan kesehatan tradisional. Lanjut. Nah, kita juga berusaha untuk bagaimana kita memfasilitasi akses pasar fitofarmaka di pelayanan kesehatan dan di masyarakat. Beberapa kegiatan sudah kita lakukan, termasuk ada pameran, kemudian komitmen bersama penggunaan fitofarmaka. Di sini ada Direktorat Prodis Kefarmasian yang juga sangat mengawal kegiatan ini. Kemudian advokasi penggunaan fitofarmaka di pelayanan kesehatan yang dilakukan. Kemudian ada workshop fitofarmaka bagi tenaga medis, tenaga kesehatan, dan bagaimana optimalisasi penggunaan fitofarmaka di pelayanan kesehatan juga kita lakukan. Lanjut. Ya, ini mungkin di akhir dari paparan kami. Lanjut. Sebagai penutup, Bapak Ibu, kita ketahui bahwa Indonesia kita punya kekayaan alam yang potensinya besar untuk dikembangkan sebagai fitofarmaka, dan kita perlu didukung dengan penguatan pasar. Ya, pastinya ya Bapak Ibu, kita ketahui semua. Tadi Bu Dirjen juga sampaikan bahwa sebagai industri yang pastinya berorientasi untuk bisa mendapatkan profit dari penggunaan ini merupakan salah satu kunci utama gitu. Jadi bagaimana kalau penggunaannya besar nanti akan membuat masyarakat industri berbondong-bondong untuk bisa memproduksi fitofarmaka. Kemudian juga Kementerian Kesehatan sudah punya beberapa fasilitasi, yaitu formularium fitofarmaka, kemudian memanfaatkan di e-katalog sektoral, ada RKO, dan pemanfaatan melalui dana kapitasi JKN dan BOK. Nah, untuk itu kita perlu kolaborasi bagaimana kita meningkatkan penggunaan fitofarmaka di masyarakat dan juga untuk di pelayanan kesehatan, sehingga nantinya akan membuat fitofarmaka menjadi tuan rumah di negaranya sendiri. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berikan aplaus untuk Pak Revi. Terima kasih Pak Revi atas paparannya yang sangat informatif. Ya, jadi alhamdulillah nih karena ternyata banyak teman-teman juga nih yang nggak tahu update kebijakan atau update regulasi ya, terutama termasuk di kalangan tenaga kesehatan ya, tenaga medis itu banyak juga yang belum tahu. Misalnya di Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 dan di PP 28 2024 itu sudah disebutkan bahwa obat bahan alam itu selain bisa dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat, juga bisa dipakai di Fasiankes dengan peresepan ya. Banyak yang belum tahu ternyata secara regulasi ini sudah
jelas eksplisit gitu ya, eksplisit keberpihakan pemerintah dalam hal peresepan obat bahan alam di Fasiankes. Jadi tidak hanya fitofarmaka tapi juga jamu dan obat herbal terstandar, fitofarmaka dan obat bahan alam lainnya. Dan diharapkan dengan dukungan atau keberpihakan yang sifatnya eksplisit begini terus disosialisasi sehingga pemanfaatan obat bahan alam termasuk fitofarmaka juga semakin luas di Fasiankes dan juga di masyarakat. Juga bagaimana mendorong agar di pendidikan tenaga medis dan tenaga kesehatan juga sangat didorong untuk adanya kurikulum tentang obat bahan alam, juga bagaimana dukungan untuk pembelian obat bahan alam atau fitofarmaka dengan berbagai skema. Cuman ya memang ini kan semua berproses ya, tentu kita tidak mungkin mencapai dalam waktu instan apa yang menjadi tujuan dan cita-cita kita bersama ya. Untuk itu saya lanjut dulu ke pembicara kedua, yaitu Bapak Insinyur Fadli Arif Des ya, DES, Direktur. Mohon dari panitia menayangkan CV singkat beliau kalau ada. Direktur Perencanaan Transformasi Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan dari LKPP ya. Bapak Fadli Arif saat ini tadi saya sudah sampaikan jabatan sekarang yang sesuai yang tadi saya sampaikan ya, sebagai Direktur Perencanaan Transformasi Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan LKPP. Beliau riwayat pendidikannya menamatkan Magister Teknik Pelabuhan dan Pantai. Kemudian beliau sarjana Teknik Sipil dari Universitas Andalas. Saat ini juga pengalaman beliau sebagai Ketua Tim Teknis Penyusunan Perpres nomor 12 tahun 2021. Bapak Fadli Arif dipersilahkan untuk memberikan paparan, waktunya sekitar 15-30 menit. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ingrid, Pak Revi, Bapak Ibu peserta seminar awareness terkait dengan fitofarmaka. Kali ini anak teknik sipil bicara fitofarmaka gitu ya. Ya mudah-mudahan saya ingin menyampaikan tentunya dari perspektif pengadaan barang jasa pemerintah ya. Jadi sesuai dengan KAK yang disampaikan, maka materi yang akan kita presentasikan di sini adalah strategi peningkatan penetrasi obat bahan alam pada pengadaan barang jasa pemerintah. Ya, next. Nah, sebelum kita berbicara strategi pengadaan barang melalui pengadaan barang jasa, ya, maka kita bisa bicara tentang beberapa fakta ya. Tadi juga sebenarnya sudah sedikit disinggung oleh Pak Revi di dalam paparannya. Pertama, kalau kita lihat bahwa sampai saat ini jumlah obat fitofarmaka yang tayang di dalam katalog elektronik LKPP itu ada sebanyak 142 produk, dan yang sudah ditransaksikan sebanyak 97 produk ya. Jadi belum semua yang tayang itu juga sudah ditransaksikan. Dan kalau kita lihat tadi dari tayangan-tayangan video itu sebenarnya jumlahnya sudah sangat banyak, ribuan sebenarnya gitu ya. Tetapi yang masuk ke dalam sistem kita baru sedikit gitu loh. Nah, kenapa baru sedikit? Ini juga ada kaitannya seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Revi bahwa katalog elektronik khususnya terkait dengan obat dan alat kesehatan, khusus obat sebenarnya awalnya yang bisa dimasukkan itu hanyalah obat-obat yang sudah masuk formularium nasional gitu ya. Jadi ketika obat-obat farmasi kita belum banyak yang masuk ke sana, otomatis juga obat-obat fitofarmaka ini nggak banyak yang masuk ke dalam sistem kita. Tetapi dalam perkembangannya sekarang kita juga tidak hanya bicara tentang
belanja fitofarmakanya, tapi juga ada obat-obat inovasi begitu ya, yang juga sebenarnya berasal dari bahan alam dan itu masuk di dalam katalog atau etalase produk inovasi yang dikelola oleh BRIN. Ya, jadi kalau keduanya itu kita kumpulkan maka terdapat 142 produk tayang gitu ya. Kemudian kalau kita bandingkan dengan obat kimia gitu ya, kalau hasil searching saya di Google, lawan dari obat herbal itu obat kimia ya Bu ya. Saya coba cari istilahnya apa. Kalau obat non herbal mungkin banyak lagi yang lainnya gitu ya. Jadi ternyata istilah yang saya temukan adalah obat kimia. Nah, kalau kita bicara obat kimia maka di dalam produk kita itu ada 11 ribuan ya. Artinya secara persentase jumlah obat herbal kita di dalam katalog itu belum sampai 1% gitu ya. Nah, artinya ini kan sebenarnya dari segi angka memang sangat kecil, tapi dari sisi peluang justru ini menandakan peluangnya masih sangat besar gitu loh. Ya. Berikutnya kalau kita lihat dari fakta kedua adalah terkait dengan nilai belanjanya gitu ya. Next ya. Kalau kita lihat dari nilai belanjanya, belanja pada tahun 2024 ini sampai dengan minggu kemarin ya, karena saya setiap minggu mengupdate beberapa realisasi dari purchasing itu pada tahun 2024 pada bulan ini sudah 51,74 miliar dibandingkan dengan tahun 2023 sampai akhir tahun ada 63 miliar. Nah, artinya mudah-mudahan belanja tahun 2024 dalam sisa triwulan yang keempat ini mudah-mudahan sekurang-kurangnya bisa sama dengan tahun kemarin gitu ya. Mudah-mudahan lebih gitu ya. Tetapi nilai transaksi ini kalau kita bandingkan dengan nilai transaksi obat kimia, lagi-lagi kita melihat dari perbandingan itu, maka nilai transaksi obat kimia itu sampai saat ini sudah lebih dari 7,6 triliun ya. Dan kalau kita presentasikan lagi-lagi itu tidak sampai 1% ya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita lihat alokasi belanja kita itu sangat besar ya. Tetapi yang baru kita bisa manfaatkan untuk fitofarmaka ini masih di angka di bawah 1%. Next. Nah, fakta berikutnya kalau kita lebih teliti lagi dari obat-obat apa saja yang kita atau yang sudah ditransaksikan di sistem katalog kita, itu terdapat lebih kurang 10 atau 11 produk yang nilainya cukup signifikan gitu ya. Dibandingkan dengan total transaksi fitofarmaka secara keseluruhan. Yaitu ada, misalkan kalau kita lihat ada albumin, itu ada 6 jenis itu. Jadi variannya lah, saya nggak tahu persis juga, ada dari kapsul ke sirup, ada macam-macam gitu, ada 6 variasi. Totalnya ada 9,3 miliar transaksinya. Ya, kemudian ada kapsul ikan gabus, ini ada 2 jenis produk, itu transaksinya sangat besar juga, 7,3 miliar. Ada Stimuno, ada kurkuma, ada obat batuk, ya, Herbacov, dan ada suplemen lainnya. Nah, ini adalah produk-produk yang sangat transaksinya tertinggi ya di dalam transaksi kita. Nah, di bawahnya ada juga produk-produk yang transaksinya di atas 500 juta ya, 100 juta, tapi banyak ada juga transaksi yang sampai masih di bawah 10 jutaan atau 1 jutaan bahkan gitu ya. Next. Nah, yang menarik fakta keempatnya, mungkin gambar yang sebelah kanannya tidak begitu jelas, bahwa tetapi ingin saya gambarkan bahwa ternyata ya konsumsi obat fitofarmaka kita yang ada di katalog itu ternyata juga mengikuti teori Pareto begitu ya. Jadi memang teori Pareto ini kalau kita terapkan dalam sektor apapun itu memang pas gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari 97 jenis produk ya yang ada di katalog kita ya saat ini, itu hanya sekitar 17 obat, 18 obat itu berkontribusi terhadap 80% dari nilai transaksi gitu. Ya. Kalau tadi saya menggambarkan 10 besar, ada di bawah itu yang nilai transaksinya juga cukup besar, dan 17 obat itu telah memberikan kontribusi yang besar di dalam hal ini.
Nah, dari sini kita bisa melihat sebenarnya bahwa ketika kita ingin mengembangkan dari sisi produk berdasarkan kebutuhan yang ada, sebenarnya kita bisa fokus ke dalam hal yang 17 produk ini gitu ya. Tetapi di sisi lain kita juga bisa melihat sebenarnya ada produk lain yang sebenarnya demand-nya ada walaupun kecil, tapi bagaimana usaha kita kemudian meningkatkan demand-nya gitu. Nah, tadi dari Pak Revi juga sudah keluar dengan kebijakan-kebijakan gitu ya. Nah, tentunya kebijakan ini juga harus didorong dari segi supply-nya gitu. Jadi seringkali kita membuat sebuah kebijakan ya terkait dengan fitofarmaka sebagai bagian juga dari kebijakan besar lainnya kita di Kementerian Perindustrian adalah bagaimana meningkatkan PDN begitu ya. Tetapi ketika kita sudah telusuri lebih lanjut, ternyata produk-produk yang kita impor sekarang itu memang tidak punya kemampuan kita untuk membuat substitusinya gitu loh. Jadi satu sisi kita dorong PDN, tapi di sisi lain kita tidak pernah bisa mengembangkan produk yang bisa mensubstitusi itu. Nah, inilah sebenarnya diperlukan peran riset gitu ya. Nah, oleh karena itu next di dalam konteks pengadaan barang jasa ya, sebenarnya kita bisa yang namanya memanfaatkan pengaturan di bidang pengadaan barang jasa untuk meningkatkan produk-produk dari secara keseluruhan bisa digunakan untuk meningkatkan produk dalam negeri. Khusus dalam konteks berbicara dengan fitofarmaka, maka sebenarnya strategi ini bisa kita gunakan. Kenapa kita mengembangkan ada pasal khusus di dalam pengadaan kita tentang penelitian? Karena kalau kita lihat tadi, Pak Revi sudah menjelaskan sebegitu kayanya ya kita di Indonesia punya sumber daya yang begitu besarnya gitu ya. Yang sebenarnya ini bisa menjadi bahan untuk kita kembangkan. Cuma kalau kita lihat lagi persoalan riset kita itu ya memang persoalannya itu adalah misalkan kita berbicara tentang kurangnya kolaboratif gitu ya, kemudian kurangnya pendanaan gitu. Nah, kalau kita bicara riset memang tentunya swasta ada yang riset, tetapi tentunya mereka sangat hati-hati dalam mengeluarkan anggaran risetnya mereka. Jadi harusnya memang pemerintah yang mendorong itu. Jadi ketentuan penelitian di dalam pengadaan barang jasa kita ini adalah untuk bagaimana pemerintah harusnya bisa mendorong bekerja sama dengan pelaksana penelitian ya untuk melakukan riset-riset ini. Karena tanpa riset ini kita nggak mungkin kemudian bisa menghasilkan produk-produk baru gitu. Riset kita selama ini berakhir di jurnal, berakhir ya paling tinggi adalah berakhirnya adalah di dapat hak paten. Tapi setelah itu udah selesai, nggak pernah bisa melangkah ke industri. Kenapa gagalnya di sana? Karena memang dibutuhkan modal, dibutuhkan kerjasama untuk bisa kemudian kita melewati fase itu. Nah, setelah itu baru kita bisa kembangkan. Nah, inilah titik-titik kritis kita di dalam melakukan riset itu. Oleh karena itu, di dalam ketika kita membuat Perpres 16 bekerja sama dengan Kemendikbudristek pada waktu itu, kita keluarkanlah ketentuan tentang bagaimana pelaksanaan penelitian ini. Sehingga pemerintah bisa bersama-sama untuk kemudian mengembangkan riset secara kolaboratif. Misalkan kalau kita bicara fitofarmaka, bisa saja anggaran risetnya misalkan dari Kementerian Pertanian, ya dengan produk-produk tanaman obatnya, kemudian kerjasama dengan Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan untuk kita bisa menghasilkan. Kita bicara mengenai riset di perguruan tinggi. Ya. Berdasarkan hasil penelitian penelusuran saya, ya ternyata di Indonesia itu ada 82 perguruan tinggi yang mempunyai jurusan farmasi. Ada sekitar 30-an apoteker gitu ya. Nah, coba kita bisa bayangkan kalau masing-masing lulusan farmasi bisa menghasilkan 10 jenis obat herbal saja, maka sebenarnya kita sudah bisa menghasilkan sekurang-kurangnya 800 obat herbal ya sebagai substitusi dari obat-obat kimia tadi gitu loh. Nah, kalau ini ditegaskan bahwa satu perguruan tinggi harus menghasilkan itu, seperti kalau di pariwisata dulu ada program One Village One Product begitu lah.
Kenapa kita nggak bisa juga membuat program seperti itu? Satu jurusan farmasi 10 produk begitu. Nah, saya yakin produk ini akan berkembang. Nah, obat apa yang perlu kita kembangkan? Tentu bisa juga disesuaikan dengan persoalan atau kemampuan atau kelebihan dari masing-masing jurusan farmasi yang tersebar di daerah-daerah tersebut gitu. Nah, inilah yang akan memacu ya. Obat-obat yang kita pilihkan bisa jadi kemudian kita melihatnya dari spending pemerintah yang sekarang ini ya. Kalau kita lihat belanja pemerintah saat ini, belanja terbesar itu vaksin ya. Mampu nggak kita kemudian mengembangkan vaksin yang juga berasal dari alam ini untuk belanja vaksin itu triliunan setiap tahunnya ya, termasuk vaksin PVC misalkan ya, itu juga besar ya. Kemudian obat-obat TB misalkan, sampai saat ini belanja obat TB itu masih sangat besar. Nah, saya nggak tahu apakah obat TB sudah bisa ada herbalnya. Kalau itu saja, itu sudah sangat besar sekali. Nah, jadi itu yang harus kita kerjakan. Artinya, strategi kita, kalau tadi kebijakan untuk mendorong pembelian sudah cukup banyak disampaikan Pak Revi, tapi bagaimana kemudian kebijakan kita menyediakan suplainya. Nah, inilah yang harus sebenarnya kita kerjakan bersama, begitu ya. Tidak hanya berhenti. Begitu juga kerjasama dengan badan usaha, dengan ormas. Tadi saya bicara dengan Ibu Ingrid ya. Ada ormas yang fokus dengan penelitian-penelitian seperti itu. Kenapa kita tidak duduk bersama? Karena saya yakin ormas itu mempunyai istilahnya daftar masalah yang cukup banyak gitu ya kan, terhadap apa-apa yang bisa kita kerjasamakan gitu. Jadi mungkin kekurangan dari ormas adalah mungkin penganggaran misalkan seperti itu. Nah, penganggarannya ditanggung oleh pemerintah. Jadi memang di Indonesia tidak mudah mewujudkan kolaborasi, tapi untuk Fito Farmaka harusnya kita bisa duduk bersama terkait dengan hal itu. Nah, terakhir mungkin next ya, kalau tadi kita berbicara bagaimana meningkatkan supply-nya, maka kita juga kemudian mencoba memberikan fasilitas untuk kemudahannya. Tadi juga hal ini sudah disinggung oleh Pak Revi ya. Jadi dalam rangka peningkatan penetrasi produk ini, khusus dalam pengadaan pemerintah, maka kita sudah mengembangkan katalog elektronik ya. Di dalam katalog elektronik ini kita buat yang namanya etalase-etalase yang sesuai dengan itu untuk memudahkan para pembeli untuk mencari produk yang akan dibeli begitu. Kemudian sekarang ini juga katalog elektronik ini sangat mudah ya. Kalau dulu di 2014 ketika saya direktur katalog, memang pada waktu itu kita sangat selektif dalam memasukkan produk ke dalam katalog kita. Tapi sekarang tidak. Sekarang kita udah terbuka. Yang penting kalau obat tentunya ada hubungannya dengan regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Dan asalkan itu sudah mendapatkan izin, maka sebenarnya pelaku usaha itu bisa mengupload sendiri produknya mereka begitu ya ke dalam sistem, sehingga kita harapkan memang untuk apa ya, outlet keluarnya itu bisa dimanfaatkan katalog secara mengoptimalkan pemanfaatan katalog untuk penjualannya. Kemudian dalam konteks kebijakan lainnya, pemerintah juga sekarang seluruh pengadaan barang itu didorong lewat katalog gitu ya. Karena lewat katalog itu semua transaksinya tercatat, sifat transparansinya jelas begitu dan lain-lain, sehingga katalog ini benar-benar sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk kita di dalam mendorong pemanfaatan atau penggunaan obat bahan alam ini. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan ya terkait dengan strategi pemanfaatan obat atau peningkatan obat ini ya melalui mekanisme pengadaan barang jasa pemerintah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Fadli atas paparannya yang sangat insightful ya, memberikan insight buat kita. Sebelum kita berlanjut, saya mau klarifikasi dulu nih Pak Fadli. Tadi pada slide Pak Fadli itu tertulis jumlah obat fitofarmaka yang tayang dalam katalog itu 142 produk. Apakah ini maksudnya obat bahan alam ya Pak ya? Jadi termasuk jamu juga, ada jamu, ada OHT.
Karena kalau fitofarmaka kan sampai saat ini baru 20 produk, Iya. Pak. Ya, ini termasuk di sana, Bu. Ya, Oh, jadi iya. makanya di dalam rinciannya saya ada tulis di sana ya, fitofarmaka dan OHT. Kemudian yang di kanan itu adalah produk inovasi, dan ini mungkin yang banyak dari bahan alam tadi. Oh iya, baik Pak. Berarti ini maksudnya obat bahan alam ya. Dari keseluruhan obat bahan alam yang tayang dalam katalog itu ada 142 produk dan sudah ditransaksikan 97 produk begitu ya Pak. Ya memang jumlah ini masih sangat kecil ya Pak ya dibandingkan obat kimia konvensional yang sudah ada tayang itu 11.919 produk. Ya, produk. Nah, memang ini mestinya menjadi apa ya, pecutan ya, pecutan semangat buat kita untuk mempercepat dihasilkannya obat bahan alam yang tayang dalam katalog itu menjadi lebih banyak, terlebih fitofarmakanya sendiri juga udah berapa tahun nih di angka 20 terus nih. 20 sebelum pandemi itu juga 20-an ya, 24, kemudian turun 22, kemudian sekarang 20 ya Bu ya. Ya karena sebetulnya supaya fitofarmaka ini perlu bertambah banyak, itu kan perlu partisipasi kita-kita juga ya, untuk ya terutama yang memanfaatkan supaya kalau fitofarmakanya laku kan tentu produsennya juga tetap sustain ya, dia bisa tetap produksi, artinya ada laba, bisa muter dia produksi lagi gitu ya. Dan kalau saya bandingkan dengan negara-negara lain, tadi sempat diskusi juga dengan Pak Fadli, ya memang kita nih masih ketinggalan banget ya, masih ketinggalan banget. Tadi Pak Fadli nyebut-nyebut obat TB ya, obat TB itu banyak kan, tapi yang kimia konvensional nih yang dipakai. Padahal nih penelitian uji klinis obat TB itu sudah dilaksanakan sejak masa perang kemerdekaan. Saya kebetulan meneliti sejarah, itu tahun 40-an sampai tahun 50-an itu di rumah sakit sebetulnya sudah ada uji klinik obat TB dari jamu. Nah saya heran itu, saya nggak tahu apakah sejarah itu terus terkubur, terus akhirnya nggak ada yang nerusin gitu ya. Padahal ini bagusnya kan udah ada itu hasil penelitiannya sebetulnya. Itu tahun 50 udah selesai uji kliniknya. Memang uji kliniknya masih sederhana, tapi kan nanti dengan desain yang lebih rigor ya, yang lebih rigid scientific, maka rancangan uji kliniknya sudah memenuhi misalnya persyaratan sebagai calon fitofarmaka, itu akan sangat bagus sekali. Kemudian bagaimana juga kalau kita bandingkan di luar itu, mereka bahkan di tingkat provinsi itu ada konsorsium ya, ada konsorsium yang terdiri dari perguruan tinggi, kemudian lembaga atau institusi penelitian dari pemerintah, kemudian dari industrinya itu ternyata juga industri Simplisia. Jadi tidak hanya industri ekstrak bahan alam, tidak hanya industri produk obat bahan alam, tapi termasuk industri Simplisianya pun jalan ya. Jadi konsorsium itu ada dan akhirnya bisa cepat menghasilkan berbagai produk obat bahan alam. Sebetulnya kalau karakteristik masyarakat kita, apalagi generasi muda, hampir sama sih ya. Saya kebetulan dosen tamu di Peking Union Medical College di China untuk mahasiswa kedokterannya di sana. Di sana Gen Z itu juga sebenarnya nggak terlalu familiar dengan obat bahan alam, obat herbal Cina gitu. Tapi dari semua pemangku kepentingan itu betul-betul berupaya supaya terus sustain ya pemanfaatan dari obat-obat bahan alam asli negaranya. Jadi makanya peran pendidikan, edukasi itu juga penting, termasuk kalau di sana di China itu anak-anak TK pun ada kurikulum tentang traditional Chinese medicine. Itu kalau yang konsorsium di tingkat provinsi itu di Jepang. Ya, ini sebetulnya kita pengen banget
kita melangkah ke arah sana, mengejar ketertinggalan kita, termasuk bagaimana obat bahan alam kita terutama fitofarmaka bisa di cover BPJS Kesehatan nih Pak. Nah ini sambil menunggu Ibu Nia, Bu Asdep, saya buka sesi tanya jawab dulu untuk peserta Bapak Ibu di dalam ruangan ini. Monggo jika ada yang hendak ditanyakan, diklarifikasi atau masukan, monggo bisa disampaikan. Saya buka dan mungkin panitia juga bisa membuka juga untuk di Zoom juga ya kalau ada yang menyimak di Zoom. Oh ini Bu Asdep sudah hadir. Apa kita mau tanya jawab dulu atau Bu Asdep langsung? Mungkin menarik nafas dulu Bu Asdep. Karena habis doorstop dan keliling-keliling ya Bu. Ya, monggo Bapak Ibu, silakan Bapak tolong sebutkan namanya dan dari mana Bapak dan ditujukan kemana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Heri Kurniawan, Bu, dari Himastra IAI. Terima kasih atas undangan yang diberikan dan kami sangat appreciate terhadap kegiatan awareness fitofarmaka ini. Kami dari apoteker sangat terbantu. Tapi izinkan kami juga memberikan ini ya Bu, pertanyaan dari sebagian anggota dari apoteker yang meneliti dan industri. Pengen bertanya Pak, apakah sudah ada proteksi terhadap ini ya Pak, kebijakan paten fitofarmaka, karena nanti mitunya produk fitofarmaka itu fitofarmakanya udah keluar langsung mitunya sudah keluar gitu Pak. Jadi secara ekonomi itu langsung menggerus pendapatan fitofarmakanya. Karena kan kalau di Indonesia itu kalau di jamu itu sangat mudah meniru itu ya Bu, komposisi. Penelitiannya lama dan membutuhkan uang yang banyak, tapi kompetitor tinggal niru komposisi sama dosisnya. Itu kan gampang sekali dan itu apakah sudah ada kebijakan dari Pak Raffi maupun Pak dari LKPP bahwa ada proteksi terhadap ini Pak paten fitofarmaka ini. Terima kasih. Baik, enaknya langsung dijawab dulu ya. Nanti baru kita melangkah ke penanya kedua. Dan pertanyaan dari Pak Heri Kurniawan ini bisa dijawab oleh Pak Revi maupun Pak Fadli. Nanti mungkin pada sesi kedua dari Badan POM Bu Anisyah juga bisa memberikan tambahan informasi ya. Silakan Pak Revi dulu. Ya, kalau di kami memang tidak banyak membahas untuk bagaimana perlindungan terhadap hak paten ataupun formula yang sudah dibuat inovasinya. Kemudian mungkin ini bisa dari masing-masing bisa kalau kami pandangannya bisa berusaha untuk mematenkan dari formula yang sudah dibuat dan juga dimasukkan ke Kementerian Hukum dan HAM. Mungkin itu dulu. Silakan Pak Fadli, ada tambahan? Ya, kalau dari konteks kami bahwa tadi saya sudah menyinggung tentang penelitian ya. Nah, sebenarnya salah satu juga produk dari hasil penelitian itu adalah paten. Makanya ketika kita melakukan sosialisasi mengenai bagaimana cara penelitian tersebut, salah satu materi yang disampaikan adalah tentang paten ini. Jadi pengetahuan tentang paten ini bagi peneliti itu memang sangat penting sekali gitu ya. Sehingga produk dan karya mereka itu terlindungi gitu. Dan dalam konteks pengadaan barang jasa, apabila barang-barang itu adalah memiliki paten, bahkan barang-barang tersebut bisa ditunjuk langsung gitu. Jadi mekanismenya salah satu penghargaan kita terhadap produk-produk yang ada patennya itu dia bisa ditunjuk langsung tanpa melalui proses seleksi gitu. Nah, tetapi tentunya pengurusan paten tidak dalam hal kemudian kewenangan dari LKPP gitu ya. Tetapi kita akan memberikan semacam reward bagi produk-produk yang memiliki paten. Jadi saya rasa memang untuk produk-produk hasil penelitian sebenarnya memang kesadaran akan paten itu juga hal yang sangat penting diketahui oleh para riset dan industri yang memiliki temuan-temuan tersebut. Demikian. Ya, baik.
Baik Pak, terima kasih Pak Revi, Pak Fadli atas jawaban terhadap pertanyaan Pak Heri Kurniawan. Mungkin saya juga izin memberikan insight gitu ya dari sisi sebagai peneliti juga. Kebetulan juga kalau kami memang biasanya kalau menghasilkan suatu invensi atau inovasi, kami memang mendaftarkan paten ya. Prosesnya ya sebetulnya banyak sih yang memfasilitasi, yang ada yang gratis juga, ada juga yang berbayar gitu. Tapi memang ini pertanyaan dari Pak Heri ini penting juga ya, bagaimana sebetulnya pemerintah atau regulator memang perlu membuat suatu kebijakan yang sifatnya melindungi ya, melindungi daripada paten fitofarmaka ini. Ya saya kasih contoh misalnya fitofarmaka meniran gitu ya. Setelah ada fitofarmaka meniran itu memang mitunya banyak tuh ya, dari golongan jamu kan, ekstrak meniran tuh banyak. Cuma kan memang paling tidak yang punya paten dan apalagi dia sudah menyandang status sebagai fitofarmaka ya, yang fitofarmaka hanya si produsen itu ya, dalam hal ini misalnya Dexamedica, tapi yang industri lain yang juga mengikuti memproduksi ekstrak meniran dia tidak bisa menjadi fitofarmaka sebelum dia juga menguji klinik produknya dia sendiri gitu ya, kalau memang berminat menjadi fitofarmaka. Terus juga peran negara itu juga penting dalam hal perlindungan secara internasional. Misalnya kalau di negara-negara lain itu memang mendaftarkan ke WIPO ya, dari pemerintahnya itu juga memang melindungi ke WIPO. WIPO itu singkatan dari World Intellectual Property Organization, kalau nggak salah itu kepanjangannya, saya juga nggak terlalu hafal. Karena itu berkaca dari pengalaman waktu itu India itu kan punya berbagai kearifan lokal dan juga formulasi turmeric, kunyit, dan tahu-tahu tiba-tiba negara Amerika yang mempatenkan produk ekstrak kunyit misalnya. Nah itu ternyata pemerintah Indianya bisa menggugat bahwa sebetulnya yang punya hak ini adalah India bukan Amerika, dan mereka menang gitu. Itu karena memang negaranya sudah memang sudah proaktif ya untuk memberikan perlindungan seperti itu. Demikian yang saya bisa tambahkan. Ini kita mau lanjut pembicara berikutnya dulu kali ya, karena Bu Nianya sudah siap ya Bu Nia ya. Nanti akan dibuka lagi pertanyaan berikutnya. Silakan Bu Nia. Bu Nia ini boleh ditayang, udah ditayangkan ya CV-nya, nggak merhatiin saya. Bu Nia ini adalah asisten deputi ya di Kemenko PMK, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, pengembangan pelayanan kesehatan ya bidangnya. Kemudian Bu Nia ini dokter dan saat ini kandidat doktor Family Science di IPB. Kemudian latar belakang pendidikan yang lain, beliau Master of Applied Population Studies di Adelaide, Australia. Kemudian beliau seorang dokter yang lulus dari UKI. Silakan Bu Dr. Nia diberikan waktu untuk memberikan paparan sekitar 15 menit, maksimal 30 menit. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Moderator, Pak Revi, Pak Fadli. Salam kenal untuk Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan satu kehormatan untuk saya diundang di forum ini karena bicara fitofarmaka ini perjuangan yang tidak mudah Bapak Ibu. Jadi saya ketika masuk di jabatan Asisten Deputi Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kemenko PMK sudah berjuang dari awal ketika bicara Satgas Fitofarmaka. Sebenarnya paparannya ini banyak, tetapi mungkin lebih enak saya bercerita karena mungkin nanti boleh 1-2 slide saya tampilkan. Satgas Fitofarmaka ini memang menjadi satu satgas yang kita butuhkan. Dan ketika saya bergabung di Kemenko PMK, seperti yang tadi beliau sampaikan, Ibu Moderator sampaikan, saya lama di BKKBN. Karir saya memang berawal di BKKBN. Begitu masuk ke Kemenko PMK, ada satu PR besar terkait dengan fitofarmaka di Indonesia. Dan ini saya masuk 2021
Dan kita punya ternyata Satgas Fitofarmaka yang mati suri Bapak Ibu. Jadi Satgas terakhir itu dibuat Kemenko-nya di tahun 2019 sebelum pandemi COVID-19. Dan di tahun 2024 ini dengan Kemenko nomor 10 terkait dengan Satgas Fitofarmaka, proudly present kita mempunyai tim Satgas, di mana tim Satgas ini memang terdiri dari kementerian lembaga. Kalau di total 150 plus masih mau ada adendum lagi, ternyata masih banyak organisasi, masih banyak teman-teman yang memang mempunyai interest terkait dengan fitofarmaka di Indonesia. Dan saya punya kawan baik di sini, Pak Revi. Beliau waktu itu beserta dengan Pak Direkturnya datang ke Kemenko PMK untuk menyampaikan permasalahan terkait dengan fitofarmaka. Dan ketika bicara strategi, kita harus mencari nih, karena menjadi Kemenko PMK, Kementerian Koordinator, mungkin kalau Bapak Ibu tidak terlalu mengenal Kemenko PMK. Tahu Kementerian Kesehatan, tahu BRIN, tahu BKKBN, tahu BPOM. Tetapi begitu Kemenko, ataupun ada Kemenko PMK, kami menjadi koordinasi, melakukan koordinasi menjadi koordinator, sinkronisasi dan pengendalian. Mendudukkan kementerian lembaga, organisasi, industri, yang memang punya kepentingan masing-masing. Tetapi ketika kita sudah duduk bareng, ternyata cuma satu. Ingin fitofarmaka ini nih nggak kalah dengan produk-produk di luar. Ingin pemerintah nih ada atensinya terkait dengan fitofarmaka. Kita bangga punya bidang kelima. Ada seorang sekretaris, ini Bu Dita, kalau tidak salah beliau di Farmalkes, di Dirjen Farmalkes. Beliau juga yang berusaha untuk melakukan promosi dan pemanfaatan di fasilitas kesehatan. Jadi tadi saya melakukan kunjungan ke beberapa, saya langsung bilang ada beberapa produk, boleh nggak saya sebut? Boleh lah ya. Jadi ini udah bisa nih masuk ke JKN. Ternyata sudah masuk Bapak Ibu, tapi ternyata tidak dimanfaatkan oleh tenaga kesehatan. Jadi sudah ada supply-nya, demand-nya sudah ada, tetapi begitu bicara JKN ini belum terutilisasi dengan baik. Ini PR dari bidang 5, ini contoh saja untuk PR bidang 5, di mana bagaimana pemanfaatan di layanan kesehatan. Ini big question mark Bapak Ibu sekalian. Saya kadang-kadang malu dengan industri. Minta, ayo dong bikin fitofarmaka obat yang benar-benar obat herbal terstandar. Atau fitofarmaka yang memang ayo kita nanti mau launching. Insya Allah beberapa waktu ke depan, kita ada First Jamu International Conference and Expo. Kembali Kemenko PMK menjadi koordinatornya, dan kita punya satu slot nanti untuk Geber Fito, gerakan bersama fitofarmaka. Kalau dibilang gerakan bersama fitofarmaka ini Pak Revi ini orang baik yang memang menginisiasi, mencoba untuk melihat bahwa yuk kita sama-sama yuk melakukan gerakan bersama. Mau apa? Bidang 1 mencari obat bahan baku alam, bidang 2 produksi, bidang 3 teknologi manufaktur, uji praklinik dan klinik, lalu promosi dan pemanfaatan di fasilitas kesehatan. Nggak bisa satu persatu Bapak Ibu. Kalau mau dibilang dudukin aja bidang 1 dulu, nggak bisa. Bidang 1 ketika bicara obat bahan baku alam mau menentukan. Tahun lalu kita proudly punya temulawak sebagai tanaman obat unggulan Indonesia. Tahun ini kita akan mencoba menjadikan satu Kemenko, bagaimana komitmen kembali pemerintah melalui Kemenko PMK menjadikan temulawak sebagai tanaman obat unggulan Indonesia. Tahun ini kita masih berperang di dalam masing-masing bidang. Ada yang minta kunyit, ada yang minta jinten hitam, temu ireng ya Pak ya? Temu ireng, ada yang minta pegagan, ada yang minta alge, ada yang minta albumin. Belum selesai Bapak Ibu, kita duduk sama-sama. Ini temulawak mau diapain? Setelah kita diakui, Bapak Wakil Presiden berkomitmen, kita mau apa nextnya, seperti apa? Nah ini yang memang akan kita coba untuk melihat kembali di Hari Kesehatan Nasional, mungkin nanti bersama dengan lintas kementerian lembaga, BPOM, BRIN, Kementerian Kesehatan, BPKP, BKPK, dan juga tentunya organisasi profesi dan tidak bisa mengecilkan industri. Dan Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu tahu bahwa ternyata kalau bicara Kemenko PMK ini pekerjaannya banyak. Kalau mau dilihat tadi saya kunjungan ini, oh ini ada yang berhubungan dengan laki-laki, kesehatan pria,
He-Man. Mohon maaf bukan brand ambassador, tapi tadi terlalu eye catching, saya jadi ingat. Lalu ada perempuan, menses, womenses atau apa gitu. Jadi ada satu. Jadi kalau udah obat kuat tuh saya kayaknya sudah harus atensi. Lalu tadi minyak-minyak urut segala macam. Enggak bisa bohong ya Bapak Ibu, umur itu ternyata kalau awal-awal 20-30 parfum ya Pak dari atas sampai bawah. Begitu selesai nih manggung Pak, selesai jadi pembicara. Mana Koyo? Mana GPU? Saya Bu, saya. Kalau ada yang samaan juga nggak apa-apa. Dan ternyata ketika tadi saya lihat, oh ini ada ternyata kandungan kurkumanya, hepatoprotektor. Saya pengguna kurkuma. Saya nggak sebut obatnya, barangnya, tetapi saya sendiri merasakan. Mohon maaf agak-agak sedikit sekel begini karena kemarin salah ketika melakukan dikirimin nih dari Tawangmangu, UPF Tawangmangu, ada sahabat saya Dokter Nisa. Salah Bu, ngerebusnya. Saya tutup lah itu si temulawak dengan campuran-campuran di mana minyaknya katanya nggak boleh, harus dikeluarkan dan dibuka dengan tutupnya. Simpel Bu, saya dokter, ternyata saya salah. Makanya nafsu makannya meningkat. Karena kalau tidak salah satu kelebihannya temulawak meningkatkan nafsu makan ya Pak ya. Jadi agak-agak semok sedikit ini. Ya, dan ketika bicara produk fitofarmaka dengan bangga, saya selalu bilang sama teman-teman di Kementerian Kesehatan, di BPJS Kesehatan, kita belum ya Pak Revi berdudukin BPJS Kesehatan, ini loh udah ada fitofarmaka, nextnya apa? Bisa nggak masuk ke JKN? Jangan cuman ketika level atas bicara, ini boleh, bisa. Tetapi begitu kita yang bekerja di bawah, menentukan temulawak sebagai tanaman obat unggulan, itu butuh berapa tahun penelitian. Dan kemarin ketika mau menentukan temulawak sebagai tanaman obat unggulan Indonesia 2023 Bapak Ibu, kita sampai seperti mau sidang desertasi Dr. Ingrid. Jadi saya merasakan sekali bagaimana sidang proposal kemarin, tadi Dr. Ingrid menyebutkan doktor kandidat, ya dok. Jadi 17 kali revisi. Kita itu sampai berapa kali ya Pak Revi ya? Pak Revi ini orang yang tidak tidur ketika kemarin Pak Wapres mau datang, karena kita harus memberikan. Kenapa nggak kunyit? Kenapa harus temulawak? Kenapa temulawak ternyata di Indonesia banyak varian, banyak ukurannya. Ini varian yang mana? Kajian yang mana? Ya Bu? Ya, jadi kajian yang mana yang mendukung bahwa temulawak ini tidak kalah dari si ginsengnya si negara lain. Dan kemarin alhamdulillah dengan pendekatan juga kolaborasi temulawak diunggulkan. Saya sendiri jujur ketika lihat temulawak, ini temulawak sama kunyit kan hampir sama ya Bu ya, agak-agak kuning-kuning orange gitu ya Bu ya, gitu kan. Pas tadi lihat ternyata ada yang sebonggol segede ini Bu. Saya kaget, ini temulawak apa? Ternyata variannya beda-beda, dan saya berterima kasih dengan teman-teman di Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian. Mungkin kalau tidak pernah ikut expo seperti yang ada di bawah, nggak tahu Bu temulawak. Mungkin kalau saya tahu, saya nyebutnya ini kunyit, ini temulawak, asal saja. Dan mudah-mudahan tahun ini kita bisa melaunching kembali komitmen bersama apa sih yang mau kita usung ketika bicara tanaman obat unggulan Indonesia. Tahu Bapak Ibu tongkat ali, sedih sekali bahwa tongkat ali tidak bisa diakui oleh Indonesia. Ternyata tongkat ali itu punya kita loh Bu. Bapak-bapak ini butuh tongkat ali. Ya tuh sekarang, Bapak masih butuh tongkat ali, dan ternyata Malaysia sudah mengakui tongkat ali itu punya mereka. Mau nextnya temulawak diakui oleh negara lain? Tidak Bu, tidak rela. Kunyit, albumin, KKP sudah buat satu rumah albumin. Saya mungkin nanti mengundang teman-teman bidang Satgas, pemerintah berkolaborasi dengan lintas sektor, melihat bahwa kita punya satu rumah albumin, di mana nih albumin ini juga menjadi satu pangsa pasar yang baik, yang bagus, yang perlu kita endorse oleh pemerintah. Nanti mungkin dengan Kementerian Kesehatan, dengan BPOM, yuk kita sama-sama, kita guyupin. Udahlah nggak usah kerja satu-satu. Kalau kita bilang nggak usah satu-satu. Biasanya saya suka dibisikin nih sama teman-teman di universitas, di teman-teman di farmasi, apoteker. Dunia, coba lihat salah satu misalnya tahun ini kemarin kita kunyit. Ini kunyit, ternyata kunyit itu kita punya ribuan hektar. Saya belum memenuhi undangannya Kementerian Pertanian. Kita punya lahan ribuan hektar untuk kunyit Bapak Ibu. Lalu apa? Kalau tidak termasuk
termanfaatkan dengan baik, cuma dibuang saja Bapak Ibu. Sudah tidak termanfaatkan. Dan kunyit itu juga sama. Ada varian-variannya, kalau kita bilang ada yang mulai dari yang kecil sampai dengan yang besar. Mau dipakai yang mana ketika kita bicara industri fitofarmaka? Tidak banyak Bapak Ibu dari saya selaku Kemenko PMK mewakili ASDEP peningkatan pelayanan kesehatan. Kami hanya ingin sedikit mungkin memberitahukan bahwa Kemenko ini berlaku juga untuk pemerintahan selanjutnya. Jadi begitu pemerintahan baru nanti, ini akan tetap berjalan walaupun menterinya mungkin akan berganti. Walaupun saya juga, sebenarnya saya duduk di sini agak-agak mungkin ini akan menjadi tour of duty saya yang baru. Ini adalah last jobnya saya sebagai asisten deputi peningkatan pelayanan kesehatan. Karena saya diminta untuk mengemban satu perjuangan perempuan terkait dengan saya mendapatkan amanah jabatan asisten deputi pemenuhan hak pengembangan dan pemanfaatan perlindungan perempuan. Jadi kedepannya juga kalau saya selalu ditegur oleh staf-staf, Bu harus tetap bisa mencari link. Karena begitu tadi saya lihat di bawah, banyak sekali kebutuhan untuk perempuan terkait dengan fitofarmaka. Dan mungkin nanti kita bisa tetap bekerja sama, dan memang sampai saat ini masih disuruh mengerjakan dulu Yankesnya. Jadi PR bersama, saya mohon undur diri sebagai asisten deputi peningkatan pelayanan kesehatan, tetapi saya tetap menjadi satu bagian dari Kemenko PMK untuk mengurusi lebih spesifik terkait dengan perlindungan perempuan. Baik, terima kasih. Mungkin itu Bu Moderator, karena saya tahu di sini banyak sahabat-sahabat saya, banyak kolega-kolega saya, dan ini merupakan satu ajang saya juga tidak mengakhiri tugas sih sebenarnya karena masih diberi tanggung jawab, tetapi sedikit menginformasikan bahwa ada tour of duty yang harus kami lakukan. Biasanya kalau PNS itu Bu, Bapak memang harus mau muter-muter kalau mau naik yang lebih tinggi. Jadi ya sudah, ini 3 tahun membersamai Yankes, Pak Revi. Ternyata 3 tahun ya saya bersama dengan Yankes dari mulai awal sampai dengan hari ini. Dan insya Allah tetap akan bisa berkolaborasi bersama dan memajukan fitofarmaka di Indonesia. Terima kasih Bapak Ibu, salam hormat dari saya. Saya kembalikan ke Ibu Moderator. Ya, kita berikan aplaus untuk Bu Nia. Ya Bu, wah nggak terasa ya Bu, 3 tahun membersamai terutama Satgas Fitofarmaka nih ya. Dan ya terima kasih nih kan, dulu memang si Satgas Fitofarmaka ini awalnya namanya konsorsium juga ya Bu Anisya ya. Waktu itu di BPOM saya ikutan mencoba ikutan di dalamnya gitu. Kemudian sebelum pandemi tapi sudah menjadi satgas ya, Satgas Fitofarmaka di bawah PMK. Kemudian pandemi itu setelah pandemi Bu Nia, Pak Revi dan semua teman-teman itu mencoba membangkitkan kembali ya, merevitalisasi sehingga akhirnya keluar Kemenko yang baru. Dan walaupun Bu Nia di tempat yang baru, tentu saja kami mendoakan tambah sukses dan tetap ya bersama dalam satu semangat dan cita-cita ya untuk obat bahan alam kita, untuk fitofarmaka kita. Baik, saya mau lanjut saja ya karena waktu kita cuma sampai jam 12. Ya. Saya buka pertanyaan lagi. Tadi ada yang bertanya, oh langsung Pak Victor nih, pembicara sesi kedua mau bertanya ya Pak Victor atau mungkin ngasih masukan, silakan Pak. Ya, pertanyaan simpel saja ke Pak Fadli. Kalau tadi saya melihat realisasi pembelian RKPP untuk UHT dan fitofarmaka hampir 51 triliun. Dan di situ tidak semuanya adalah fitofarmaka. Mungkin ada, yang pasti ada OHT dan juga ada jamu ya. Nah, dari perspektif industri Pak, pengalaman saya dalam meneliti fitofarmaka ini dari segi timeline dan biaya. Apalagi kalau biaya itu ditanggung sendiri oleh sponsor dari industri. Untuk meneliti fitofarmaka untuk dislipidem ya, yang sudah saya lakukan selama ini sudah ber-7 tahun, belum selesai Pak. Praklinik,
on top, kemudian sekarang masih persiapan uji klinik untuk head to head. Yang dikeluarkan kalau sudah kumulatif menyangkut uji praklinik, uji klinik dan pengembangan formula ekstraksi mungkin sudah mendekati angka 10 billion Pak ya. Kalau di total secara keseluruhan, baik yang overhead yang keluar maupun yang intangible cost yang lain. Nah, pertanyaan saya, 7 tahun belum selesai Pak. Nah, apakah kalau dilihat tadi OHT kan sudah cukup besar tuh, ada satu produk OHT bahan baku sudah hampir 7 billion dibandingkan dengan fitofarmaka juga sekitar 6 billion. Nah, apakah dari perspektif industri dan juga nanti dari sisi fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan, OHT ini cukup Pak. Jadi untuk terapi itu cukup OHT, sedangkan yang jamu nanti untuk pemeliharaan kesehatan atau peningkatan wellness ya. Nah, apakah ini bisa dipastikan demikian sehingga dengan demikian tidak perlu harus fitofarmaka Pak ya? Jadi dengan OHT pun sudah bisa cukup memberikan jaminan kepada dokter bahwa produk ini sudah terstandarisasi dengan baik, safety dan efikasinya walaupun uji farmakodinamik masih pada hewan ya, tetapi sudah ada scientific backup dari produk ini. Sehingga dengan demikian ya walaupun pemerintah Kemenkes dan Kemenko sudah sangat antusias untuk berfitofarmaka, tetapi tidak mudah Pak ya. Tadi dibilang sebelum 2019 24 turun menjadi 22 karena tidak diproduksi lagi, mungkin industrinya sudah berganti status. Sekarang ini antara 21 22. Kalau saya lihat tahun depan mungkin belum ada nambah. Kalau penelitian yang kami lakukan itu bisa selesai tahun depan, mungkin bisa menambah 2 produk fitofarmaka lagi. Nah ini dari segi LKPP, apakah sampai di OHT saja cukup atau tidak gitu Pak? Apakah memang dari LKPP ya ada semacam preferensi harus fitofarmaka, harus masuk dalam formula fitofarmaka? Karena kenyataannya OHT pun bisa cukup besar Pak, sales yang sudah terrealisasi pada tahun 2024 ini Pak ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Victor. Monggo langsung dijawab saja Pak Fadli, silakan. Ya, terima kasih Pak Victor. Jadi sebenarnya peran LKPP itu adalah pertama kita membuat regulasi untuk memudahkan penelitian tadi ya Pak. Bahkan di penelitian tadi itu dengan konsep penelitian di pengadaan barang jasa itu, penelitian itu bisa dibiayai multi years Pak. Jadi seperti tadi sampai saat ini sudah butuh 7 tahun misalkan seperti itu, ya. Itu sangat mungkin dilakukan dengan model kerjasama penelitian itu ya. Kalau kita make-nya dimatikan Itu juga itu tadi Bapak mengatakan itu ya luar itu. Mungkin bagi industri ya kita sepakat bahwa itu berat kalau bagi industri mengeluarkan itu. Harusnya ini kan tugasnya pemerintah untuk memfasilitasi itu. Jadi anggaran penelitian itu harusnya dari pemerintah karena industri sudah memulai risetnya. Jadi tugas pemerintah kemudian mendanai riset ini. Gitu. Nah, saya rasa itu peran pertama. Yang kedua terkait dengan pemanfaatan. Nah, pemanfaatan ini sebenarnya bukan tugas LKPP gitu. Tugas LKPP adalah memfasilitasi bagaimana barang-barang yang sudah direkomendasikan, obat-obat yang sudah direkomendasikan oleh Kementerian Kesehatan itu lebih mudah ditransaksikan atau dibeli oleh si pengguna-penggunanya seperti rumah sakit, dinas dan lain-lain. Gitu. Nah, jadi kembali kalau bicara pemanfaatan seperti saya sampaikan tadi OHT ada sekian gitu pengertian itu bukan karena kami yang mendorong itu, tetapi karena kebijakan dari Kementerian Kesehatan lah kemudian ada klinik kesehatan yang membelinya. Jadi itu di luar kompetensi kami untuk mendorong pembelian dari masing-masing obat itu. Demikian Pak Victor. Tapi chance-nya sama Pak ya untuk OHT dan Chance-nya fitofarmaka sama, dari perspektif LKPP maksud saya Pak ya. Iya, dari perspektif LKPP bahkan apapun itu sama peluang. Ya karena kalau saya lihat dari kacamata industri yang saya bekerja sekarang,
obat batuknya sudah ada di LKPP, di katalog ya, sudah tayang di Kemenkes, tapi salesnya tidak ada, Pak. Nah, ini apa dari segi karena tidak semua industri obat tradisional itu memiliki marketing infrastruktur seperti industri farmasi. Sekarang ini kan IOT ada anggotanya industri obat bahan alam murni, ada yang industri farmasi. Nah, industri farmasi yang masuk ke obat herbal, mereka sudah memiliki marketing infrastructure, mulai dari marketing director, marketing manager, sales manager, reps mungkin sudah jumlahnya ribuan di seluruh Indonesia. Mereka memiliki privilege yang lebih besar. Nah, bagaimana perhatian dari pemerintah dalam hal ini untuk mendampingi, membina IOT murni, Pak ya, yang belum memiliki marketing infrastructure, tetapi mereka sangat concern mengembangkan OHT dan fitofarmaka. Kalau dibiarkan bersaing secara fair seperti itu terbuka, pasti kalah, Pak. Kami sudah melakukan evaluasi itu. Jadi challenge yang paling besar sekarang ini dari IOT yang concern mengembangkan OHT dan fitofarmaka adalah di marketingnya. Nah, bagaimana support yang bisa diberikan oleh pemerintah supaya biaya yang besar dikeluarkan oleh IOT ini juga bisa dinikmati, Pak ya. Iya, kalau dari regulasi existing saja itu sudah ada misalkan keberpihakan kita kepada PDN, kemudian ada keberpihakan kita terhadap UMKM. Nah, jadi seperti di katalog kita, Pak, produk-produk UMKM itu dikasih label UMKM. Dan kemudian kebijakan kita adalah mendorong pembelian produk UMKM itu. Bahkan setiap kementerian lembaga pemerintah daerah itu ditargetkan minimum belanja UMKM-nya gitu. Nah, jadi artinya apa? Pencapaian ketika produk-produk ini tadi Bapak sampaikan industri-industri kecil tadi itu, ya sebenarnya dengan dilabeli UMKM, tugas kami di LKPP adalah mempromosikan produk-produk tersebut. Jadi tapi memang seperti dikatakan tadi, kita mencoba memberikan fasilitas yang melalui labeling itu, karena kita sendiri tidak tahu siapa yang akan membelinya, ya kapan membelinya, berapa yang kita nggak tahu. Ya. Satu poin saja, Pak, keberpihakan kepada industri obat tradisional yang perlu disupport, Pak ya. Caranya bagaimana saya juga nggak tahu. Tapi kalau dilepas kompetisi pasar seperti itu, IOT yang bukan industri farmasi akan kolaps dan tidak berminat lagi mengembangkan fitofarmaka, Pak. Karena marketnya susah untuk bersaing dengan industri farmasi besar yang masuk ke industri obat bahan alam. That's the point, Pak. Ini mewakili GP Jamu yang beberapa anggotanya sangat concern mengembangkan OHT dan fitofarmaka. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Victor dan Pak Fadli atas pertanyaan dan juga jawabannya. Saya tentu sangat memahami apa yang disampaikan oleh Pak Victor, karena sebetulnya kan saya sebagai peneliti dan juga sebagai pengguna atau pemanfaat atau sebagai klinisi paham sekali lah bagaimana industri obat tradisional yang sekarang namanya berubah jadi industri obat bahan alam itu gimana bertahannya gitu ya, gimana pasang surutnya, apalagi kalau dilepas seperti pasar bebas bersaing dengan industri farmasi, ya jelas akan kalah gitu kan, nggak sanggup, karena memang infrastruktur yang dipunyai oleh industri obat bahan alam atau industri obat tradisional yang memang tidak sebanyak industri farmasi. Nah, kalau mungkin saya mencoba memahami apa yang disampaikan Pak Victor, sekaligus saya mohon izin juga nih menyampaikan masukan gitu. Bagaimana misalnya kalau kita lihat negara-negara yang sudah maju pelayanan kesehatan tradisionalnya atau industri obat bahan alamnya, itu mereka juga jelas keberpihakan, kata kuncinya keberpihakan ya Pak Victor ya, kepada industri obat tradisional atau industri obat bahan alam, bahwa
penelitian itu semua memang biayanya bisa dikatakan hampir 100%, bahkan 100% ditanggung oleh pemerintah ya, biaya penelitian. Memang penelitian umumnya panjang, tapi saya melihat Badan POM juga sudah memfasilitasi percepatan dari uji klinik misalnya dari sisi regulasi. Tapi memang bisa mungkin sebaiknya bisa dipercepat lagi gitu kan. Kemudian bagaimana juga di luar itu semua obat bahan alamnya walaupun belum teruji klinik, tapi kan sudah teruji secara pengalaman empirik ribuan tahun atau ratusan tahun atau puluhan tahun, itu dia masuk tuh ke dalam semacam panduan praktik klinis gitu. Panduan praktik klinis di Fasiankes itu masuk. Memang biasanya kalau belum teruji klinik dia sebagai komplementer, tapi kan setidaknya ada tertulis di situ, direkomendasikan gitu kan, sehingga bisa dipakai oleh tenaga kesehatan atau tenaga medis. Kemudian ada reward yang didapatkan untuk obat bahan alam yang sudah teruji klinik yang sekelas fitofarmaka, yaitu rewardnya otomatis di cover oleh asuransi kesehatan nasional, sehingga dari situ industri-industri bersemangat untuk menghasilkan fitofarmaka. Mungkin kita bisa gitu ya, saya berdoa gitu, mudah-mudahan Indonesia bisa cepat ke arah sana gitu. Amin. Sekarang sudah pukul 11.45, masih dibuka pertanyaan lagi kepada Bapak Ibu yang hadir di sini. Ini diskusinya sebenarnya menarik sekali dan sebetulnya kompleks juga. Silakan Bapak Ibu, atau mungkin Pak Revi dan Bu Nia mau menambahkan dari yang tadi kita sudah bahas, yang sudah kita diskusikan. Kalau dari Bapak Ibu di sini belum ada pertanyaan lagi, monggo Pak Revi, silakan. Mic-nya Carolina dimatikan, Mic-nya Carolina dimatikan. Pak, memang kita di posisi kalau yang pengembangan fitofarmaka ya pastinya biaya yang sudah dikeluarkan itu akan sangat besar. Dan Mic-nya Carolina kalau dimatikan. dari sisi regulasi kita juga tadi sudah banyak yang kita coba, tapi tadi tambahan memang untuk panduan praktek klinis itu pintu masuk ke JKN itu lagi diupayakan ya Bu. Di sini ada Bu Anis, Bu Rengganis, juga yang dari Direktorat Polisvar, stafnya Bu Dita itu juga lagi berupaya kita supaya bisa masuk ke dalam panduan praktek klinis. Dengan itu mudah-mudahan kami dari Kementerian Kesehatan tetap upayanya adalah fitofarmaka, karena yang evidence base yang sudah kelas tertingginya untuk golongan obat bahan alam inilah yang kita mau coba angkat untuk bisa masuk ke dalam kesehatan. Ya, tapi nggak menutup juga memang kita lihat kita juga harus memperhatikan faktor-faktor yang terkait lagi tadi harga, kemudian efikasi. Jadi kalau kita lihat tadi yang disampaikan Pak Fadli, ternyata albumin gabus, produk-produk gabus itu ternyata punya pangsa pasarnya besar ya. Kenapa bisa besar? Karena memang ternyata kalau kita bandingkan dengan albumin yang human albumin yang biasa digunakan untuk terapi, itu malah justru lebih murah ya, walaupun itu tidak bisa digunakan secara injeksi atau secara tetapi ini punya potensi. Artinya kita harus cari produk-produk obat bahan alam yang memang bisa arahnya ke sana, yang bisa bersaing dari sisi harga dan juga efikasi. Banyak produk-produk obat bahan alam yang tadinya kita gunakan, banyak digunakan, ini impor. Kalau bisa hepatoprotektor yang impor, ya kan? Yang selama ini juga banyak digunakan oleh para klinisi. Nah, kita punya potensi sebenarnya untuk bisa masuk ke situ, karena kita pakai yang impor. Nah, ini yang kita coba, makanya kemudian temulawak dijadikan tanaman obat Indonesia unggulan juga bisa untuk arah sana. Ini mungkin yang kita bisa pengen juga bagaimana Indonesia bisa punya keberpihakan, baik itu dari sisi
pemanfaatannya di JKN, kemudian di BOK, di Dana DAK gitu ya. Itu kita juga mesti lihat kemampuan. Mungkin kalau Indonesia nanti kita anggaran kita juga cukup banyak gitu, sudah bisa kayak negara maju gitu ya, kita bisa lebih berpihak lagi. Misalnya afirmasinya benar-benar kita menggunakan produk dalam negeri supaya nanti berputar gitu. Ini yang kita harapkan seperti itu memang. Tapi memang kita belum ke arah sana karena pastinya kita tahu untuk menggunakan satu obat bahan alam, misalnya 1 dosis untuk 1 pasien, itu kalau buat obat kimia bisa digunakan buat 5-7 orang gitu kan. Lebih banyak yang ini. Jadi karena kemampuan fiskal Indonesia, pemerintah Indonesia masih sangat rendah, ya kita upayanya masih di sisi. Begitu tambahan dari kami. Ya, terima kasih Pak Revi tambahan insight-nya. Silakan Bu Nia. Monggo. Saya sih tadi sudah mencakup semua, tetapi memang perlu kembali penekanan terkait dengan kolaborasi, karena tadi yang disampaikan dari GP Jamu, ketika kita duduk bersama Bapak Ibu mau pertemuan offline ataupun online, kita baru tahu ternyata dari permasalahan dari GP Jamu seperti ini. Lalu nanti biasanya kita dengan tim Kementerian Kesehatan kita mencoba mencari solusi. Walaupun kadang-kadang suka stuck juga ya Pak Revi ya, karena butuh beberapa agreement ataupun juga rekomendasi dari pimpinan, tetapi paling tidak kami di Kementerian Koordinator kami tahu apa yang harus kami tindak lanjuti. Sama seperti bicara Satgas Bapak Ibu sekalian. Jadi waktu saya masuk itu tidak ada yang mau menginformasikan saya bahwa ternyata Satgas ini sudah pernah ada. Lalu kita coba untuk mencari tahu dengan rakor bersama Kementerian Kesehatan dan BPOM, dan disitulah kita tahu bahwa ternyata ada satu permasalahan yang memang lack of coordination ini menjadi satu masalah kunci yang memang tidak bisa kita kecilkan kalau kita tidak punya koordinator. Jadi di sini fungsi Kemenko PMK, dan mungkin untuk kedepannya juga tetap melakukan kolaborasi, koordinasi terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada, walaupun pelan-pelan kita coba untuk bijaki, pelan-pelan untuk kita urai, tetapi memang ketika kita bertemu bersama, ketika kita duduk bersama, kita tahu bahwa ternyata masih banyak PR yang harus kita pecahkan bersama terkait dengan fitofarmaka di Indonesia. Mungkin itu dari Kemenko PMK. Ya, terima kasih Bu Nia. Kita masih punya waktu sekitar 8 menit. Jadi saya masih buka kesempatan buat Bapak Ibu di ruangan ini yang mau menyampaikan pertanyaan maupun masukan, dipersilahkan. Atau mungkin kalau ada yang panitia bisa lihat di Zoom, apakah ada yang bertanya, karena kan acara ini juga hybrid ya, ada yang menyimak juga di Zoom, barangkali ada yang bertanya. Saya mohon bantuan dari panitia kalau ada yang bertanya di Zoom. Sementara saya buka yang di ruangan ini dulu. Silakan Bapak Ibu, kayaknya tadi ada deh pas Pak Heri tunjuk tangan, saya lihat ada 3 tuh tadi tunjuk tangan, nggak jadi ya? Adakah Bapak Ibu? Nggak ada ya? Oke, kalau gitu sebetulnya masalah ini kalau kita bahas ya memang pasti panjang ya. Yang terkait bagaimana kita bisa mengembangkan, artinya percepatan dalam hal pengembangan, penelitian maupun pemanfaatan fitofarmaka. Yang jelas saya yakin yang di ruangan ini tentu punya semangat yang sama ya, punya cita-cita yang sama agar obat bahan alam kita, terutama yang kita bahas sekarang adalah fitofarmaka, itu bisa semakin cepat lagi pengembangannya, penelitiannya, dan juga pemanfaatannya baik di masyarakat maupun di fasilitas pelayanan kesehatan. Dan ya tadi Bu Nia menyinggung misalnya masalah klasik lack of coordination ya, itu menjadi masalah klasik kita, tapi semoga semakin kita aware ya, seperti halnya ini awareness fitofarmaka, maka kita juga perlu aware juga bahwa lack of coordination ini perlu juga dicarikan solusinya untuk diatasi.
atasi, bagaimana juga semangat kolaborasi, jadi tidak satu unit itu berjalan sendiri-sendiri, tetapi perlu berkoordinasi dan perlu berkolaborasi, dan tentu perlu dibarengi jelas oleh keberpihakan dari pemerintah ya, sesuai dengan topik kita yaitu kebijakan ya. Jadi keberpihakan dari regulator atau pemerintah tentu akan ditunjukkan lewat kebijakan. Dan kebijakan-kebijakan yang ada sekarang ini sebetulnya sudah banyak kemajuan ya. Saya sebagai bukan regulator gitu ya, bukan pemerintah, tapi saya sudah melihat sudah banyak kemajuan ya dengan berbagai kebijakan-kebijakan yang ada ya, baik dari yang ada di Satgas Fito Farmaka ini, dari berbagai kementerian, Kemenperin, Pertanian, Kemenkes, Badan POM, dikoordinasi oleh Kemenko PMK, dan juga dari industrinya juga. Seperti dari GP Jamu juga ada nih, kayak Deltomed maju untuk Fito Farmaka ya. Ini sebetulnya sudah kemajuan, dan juga dari regulasi-regulasi yang terkait penelitian sudah ada kebijakan-kebijakan atau regulasi untuk mempercepat uji klinik misalnya. Kemudian juga dari segi pemanfaatan itu juga regulasinya juga semakin berpihak, diantaranya lewat Undang-Undang Kesehatan 17/2023, PP 28/2024, serta Perpres Jamu ya, di mana jelas sekarang sudah eksplisit dinyatakan obat bahan alam ini bisa dipakai oleh seluruh lapisan masyarakat, juga dikembangkan oleh seluruh lapisan masyarakat di berbagai daerah, kemudian boleh diresepkan ya, dipakai di pelayanan kesehatan, tidak hanya Fito Farmaka tapi juga jamu, obat herbal terstandar, dan obat bahan alam lainnya. Dari sisi e-katalog pendanaan itu juga sudah ada kemajuan ya. Kita harapkan ini semakin bisa akselerasi, walaupun misalnya pemerintahan berganti, tapi ini bisa jangan sampai justru menjadi surut, tapi semakin progresif dan accelerated ya. Demikian sedikit kesimpulan dari yang sudah kita diskusikan hari ini. Sekarang sudah 4 menit menuju jam 12, jadi saya coba tutup acara hari ini. Tapi sebelum saya tutup, saya mohon satu lagi dari masing-masing pembicara di sini untuk memberikan closing statement secara singkat. Saya mulai dari Pak Revi, silahkan. Ya, terima kasih. Kami sangat berterima kasih, mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian, Bu Emi dan Bu Lili, bahwa artinya kita bisa berkolaborasi dan yang apa yang kita cita-citakan di Satgas Fito Farmaka, bahwa kolaborasi ini akan menghasilkan sesuatu yang nantinya bermanfaat bagi masyarakat Indonesia di dalam rangka pengembangan pemanfaatan obat bahan alam ini, khususnya Fito Farmaka. Dan itu juga bukan cuma di Kementerian Perindustrian, kita harapkan semua stakeholder yang terkait nantinya bisa bersama-sama, dan ini menunjukkan bahwa kita punya kepedulian yang sama untuk kepada industri obat bahan alam, dan kita juga berusaha supaya obat bahan alam ini bisa digunakan, dan Kementerian Kesehatan juga berupaya itu supaya bagaimana caranya bisa masuk ke dalam pelayanan JKN ataupun skema-skema yang lain. Harapannya ke situ, dan kita juga sangat terima kasih. Mudah-mudahan nanti semua stakeholder bisa melakukan hal-hal seperti ini yang bisa kita dukung sama-sama, dan kita juga bisa bergerak bersama-sama. Mungkin itu. Ya, terima kasih Pak Revi. Monggo Pak Fadli, closing statement-nya. Ya, pertama-tama terima kasih atas kesempatan kita juga diundang untuk hadir dalam acara seminar ini. Terkait dengan LKPP, pada prinsipnya tugas kami adalah mempertemukan demand dan supply ya, pemerintah dalam hal ini terkait dengan obat-obatan begitu ya. Kami senantiasa berusaha untuk bagaimana mempermudah ya, pelaku usaha yang memang menyediakan barang jasa untuk pemerintah. Dari segi demand, sebenarnya kita sudah lakukan agregasi yang cukup masif
yaitu dengan menyediakan sistem informasi rencana umum pengadaan, di mana seluruh pengadaan barang jasa yang dilakukan oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah itu semuanya masuk ke dalam daftar itu. Sehingga pada prinsipnya kita bisa setiap tahunnya itu memperhitungkan berapa kebutuhan masing-masing dari obat-obatan tersebut. Nah, dari situ kita kemudian bisa juga kemudian menggali informasi obat-obat mana yang kemudian bisa kita alihkan ke fitofarmaka atau obat alam lainnya begitu. Jadi ini sebuah data yang sangat bermanfaat kalau itu kita olah bersama begitu. Nah, kemudian dalam hal kemudian bagaimana mempermudah transaksi, kita menyediakan aplikasi katalog tadi ya. Bahkan ke depan aplikasi katalog ini yang terhubung langsung dengan Sakti Kementerian Keuangan, sehingga proses pembayaran itu juga akan sangat cepat, seperti halnya kita berbelanja di kementerian, berbelanja di marketplace pada umumnya gitu ya. Nah, saya rasa kecepatan di dalam melakukan proses pembayaran itu juga insentif bagi pelaku usaha sebenarnya di dalam bertransaksi dengan pemerintah. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Silakan Ibu Nia. Ya, kalau saya sesuai dengan kegiatan kita hari ini, awareness fitofarmaka, saya mengajak untuk yuk sadar fitofarmaka, karena ternyata obat bahan baku alam ini ada di sekitar kita, tumbuh di sekitar kita, dan semangat tadi kalau disinggung oleh Pak Revi, yuk berkolaborasi, karena tanpa kolaborasi, kalau jalan sendiri-sendiri tidak akan ada hasil untuk fitofarmaka negeri ini. Mungkin itu closing statement dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kita berikan aplaus dulu untuk seluruh narasumber kita. Baik, ini kita sudah di akhir acara, sudah jam 12:01. Saya sebagai moderator, tentu yang pertama-tama sekali lagi saya menyampaikan apresiasi kepada tuan rumah kita, Kemenperin, yang sudah menyelenggarakan acara yang sangat baik ini, awareness fitofarmaka, kepada Bu Emi dan Bu Lili, juga seluruh rekan-rekan Kemenperin, seluruh pembicara, seluruh stakeholders yang terlibat dalam acara ini, dan juga seluruh peserta yang hadir pada acara seminar hari ini. Saya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya tutup acara sesi satu seminar ini. Mari kita sama-sama bersyukur, mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan untuk moderator kita, Ibu Ingrid Tania, dan kepada seluruh narasumber kita. Mohon berkenan untuk tetap berada di atas panggung. Kepada narasumber, dan saya akan mengundang dengan hormat Direktur Industri Kimia Hilir dan Farmasi, Ibu Emi Suryandari, untuk menyerahkan plakat kepada seluruh narasumber kita pada sesi yang pertama di seminar Awareness Fitofarmaka. Kami persilahkan. Sambil kami izin dokumentasikan. Silakan untuk berfoto bersama, Ibu, izin di tengah. Silakan. Baik, 3, 2, 1. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, boleh aplaus yang paling meriah Bapak Ibu. Terima kasih, kami persilakan untuk dapat kembali ke tempat semula. Dan izinkan saya menginformasikan kepada Bapak Ibu yang akan mengikuti facility tour dapat berkumpul di lantai 1 pukul 1 siang. Dan kita telah memasuki waktu isoma di mana sesi pertama telah usai. Dan kami menyediakan makan siang yang bisa diambil dan akan diserahkan panitia di meja registrasi. Untuk tempat makan siang dapat di aula lantai 4 ataupun kami menyediakan juga
tempat yang nyaman di lantai 2. Dan untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur dapat melaksanakan di lantai 3. Dan begitupun dengan bisnis matching juga akan dilaksanakan di lantai 3. Dan kita akan berkumpul lagi dan masuk kepada sesi kedua pada pukul 13 waktu Indonesia Barat dengan tema pengembangan obat bahan alam hingga menjadi fitofarmaka yang akan dimoderatori oleh Ibu Dona Mareta Aristanti. Untuk saat ini kami pamit undur diri, kita bertemu lagi pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DEXA Group, to be a respected international healthcare company. Since 1969, DEXA's core purpose has been expertise for the promotion of health. DEXA has strived to make the highest quality medications with its integrated value chain. DEXA Group is committed to manufacturing quality products in a full range of dosage forms. Our manufacturing facilities are in compliance with national and international regulatory standards. Including pharmacovigilance for patient safety. We utilize an end-to-end smart manufacturing process, striving for excellence at every step. Starting from research and development, purchasing, supply chain and planning, manufacturing, and quality. DEXA Group consists of a big family with diverse expertise who believes in core values. Strive for excellence, act professionally, and deal with care. DEXA Group consistently invests in development across formulations, analytical, biological, and clinical research, including bioavailability and bioequivalence. Our biomolecular sciences research is dedicated to enhancing human life using Indonesia's biodiversity, reflecting our commitment to innovation. With a strategically selected research and development pipeline of high-value products, DEXA Group holds thousands of trademarks, numerous patents, and various intellectual properties worldwide. Our comprehensive therapeutic portfolio encompasses over 1,300 finished dosage forms. We strive to bring advanced, high-quality healthcare solutions to all, utilizing complex generic products. DEXA Group is the market leader in the generic drugs market in Indonesia. Our reach extends across 3 continents: Asia, Africa,
DEXA Group has long established strategic global alliances to provide high-quality products. With a robust distribution network covering over 70,000 pharmacies, modern trade and general trade channels in Indonesia, DEXA Group ensures that quality healthcare is within everyone's reach. We enable people to get better healthcare access through digital platforms that provide reliable information, a supportive community, and a network of healthcare providers. Proudly supporting 5 UN Sustainable Development Goals, DEXA Group is committed to promoting health